21023. Ida Selviandri dengan NIM A1C3213030. Nia Zulkarnain dengan NIM A1C321017. Emma Pustikareni dengan NIM A1C321002. Isti Mahami dengan NIM A1C321007. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi tentang proses terbentuknya angin. Mari simak video berikut ini. Baiklah, apakah kalian tahu bagaimana proses terbentuknya angin? Nah, sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita, sang pelaut, telah menggunakan angin untuk melintasi samudra menggunakan perahu. Sekarang kita sudah mulai memanfaatkan angin untuk menghasilkan listrik dan menggunakan kincir raksasa. Tapi penasaran nggak sih bagaimana angin bisa terbentuk? Mari kita simak video selanjutnya. Sebelum memperdalam tentang angin, kita singgung yuk sedikit tentang udara. Nah, udara adalah zat yang dapat mengalir dan bersifat transparan. Tapi, meskipun tidak terlihat, udara sesungguhnya tersusun dari miliaran partikel-partikel kecil yang berbeda. Ada banyak loh memang jenis partikelnya. Tapi yang paling dominan di sini adalah nitrogen dan oksigen, gas yang manusia dan hewan biasa digunakan untuk bernafas. Dari hasil pengamatan dan eksperimen menunjukkan bahwa udara memiliki massa. Karena itulah di dalam atmosfer bumi, udara cenderung mengisi ruang yang berada dekat dengan permukaan bumi. Semakin ke atas jumlahnya, semakin sedikit dan semakin tipis. Partikel-partikel udara ini yang berada di dalam atmosfer memberi tekanan di permukaan bumi yang disebut sebagai tekanan udara. Besar tekanan udara berubah tergantung seberapa hangat atau dingin permukaan bumi. Saat permukaan tanah menghangat, udara yang di atasnya pun menjadi hangat. Dan saat udara menjadi hangat, terjadi pemuaian yang menyebabkan partikel-partikelnya akan bergerak saling menjauh dan membuat semakin rendah. Kalau ini terjadi, ruang di atas permukaan tanah menjadi lebih longgar karena hanya terisi sedikit partikel. Maka tekanan udaranya pun menjadi rendah. Nah, karena di tempat lain yang lebih dingin punya tekanan lebih tinggi, maka terjadilah aliran udara. Jadi, sebenarnya angin itu terbentuk dari udara yang mengalir dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Pada video kali ini dapat kita lihat bahwa ketika angin berhembus dapat menggerakkan dedaunan ataupun benda-benda di sekitarnya tergantung kekuatan angin. Ini adalah gambar terjadinya siklus angin yang dimana pertama kali angin terjadi karena adanya penyinaran atau radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang dimana angin selanjutnya mengalami proses perbedaan suhu udara di mana daerah yang menerima lebih banyak penyinaran matahari akan memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang lainnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kami mengenai proses terbentuknya angin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.